Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah memerintahkan kepada kita berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya sudah kita pahami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang, apa ganjaran orang-orang yang bertakwa? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadaiqa wa a'naba, berupa kebun-kebun dan anggur. Ini maksudnya balasan bagi orang yang berpuasa ketika di surga. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa dengan puasa kita? Menjadi orang yang bertakwa dengan puasa kita itu tidak lain dengan memperbaiki kualitas ibadah puasa. Coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing, selama ini puasa saya seperti apa? Apakah hanya menahan makan dan minum, sahur di waktu sahur, setelah fajar terbit ia pun tidak makan, tidak minum, tapi matanya ia tidak jaga, telinganya mendengarkan lebih banyak musik daripada Al-Quran, bahkan mendengarkan cerita-cerita aib orang lain, cerita-cerita kejelekan orang lain. Mulutnya tidak dipakai membaca Al-Quran, tapi kepada hal-hal yang tidak baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawilus sukut, adalah orang yang paling banyak diamnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbicara ketika ada kebutuhan, karena beliau paham setiap kata yang keluar dari mulut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makian yang telah kita keluarkan kepada saudara kita, jangan berharap makian itu hanya keluar seperti itu saja, tapi akan kembali kepada kita di akhirat. Jangan sampai makian itu yang membuat kita tidak masuk surga, karena saudara kita keberatan ketika di akhirat. Hatinya sakit ketika di dunia kita maki, dan sebagainya. Jamaah sekalian, ini tingkatan puasa yang pertama, yaitu orang-orang yang berpuasa hanya menahan mulutnya, menahan perutnya, tapi seluruh panca inderanya tidak ditahan, atau disebut dengan puasa orang awam. Mudah-mudahan di tahun ini kita tidak seperti ini lagi. Minimal kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tingkatan yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang-orang istimewa. Bagaimana puasa orang yang istimewa? Bukan hanya tidak makan dan tidak minum, bukan hanya tidak bersetubuh, tidak muntah dengan sengaja,
tapi seluruh panca inderanya dia jaga agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mulutnya bukan hanya diam dari membicarakan aib orang, tapi dia pergunakan untuk membaca Al-Quran. Mulutnya dia pergunakan untuk berzikir. Matanya dia pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat yang baik-baik. Kalaupun menonton televisi, dia melihat tausiah-tausiah di televisi. Matanya dia pergunakan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia syukuri. Seperti kondisi kita jamaah sekalian. Pada saat kita membuka keran, ternyata ada air mengalir di keran itu dalam rumah kita. Ucapkanlah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami air. Kita melihat air itu mengalir adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berarti telah mempergunakan mata kita untuk kebaikan. Kemudian tangan kita tidak digunakan untuk menampar orang, tidak digunakan untuk menyakiti orang lain, tidak digunakan untuk mengambil barang orang lain. Bahkan ketika kita seorang pegawai atau karyawan, tangan ini tidak dipakai menyalurkan hal-hal yang tidak baik, menandatangani satu dokumen yang ada penipuan di dalamnya, yang ada keuntungan pribadi di dalamnya, bukan sesuai dengan aturan yang berjalan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang ketiga dari orang-orang yang berpuasa adalah saumu khususil khusus. Puasanya orang yang khusus, istimewa daripada istimewa. Bukan hanya meninggalkan makan dan minum, bukan hanya menjaga panca inderanya, tapi hatinya juga terpelihara dari hal-hal yang tidak baik. Dia berusaha di dalam hatinya agar tidak muncul perasaan ria, pamer kepada orang lain. Dia berusaha di dalam hatinya agar tidak muncul kebencian. Dalam hati kita ketika kita melihat tetangga kita, saudara kita, perasaan benci muncul saat berpuasa. Sebenarnya itu berarti kita masih berada di tingkatan yang kedua. Para waliullah, para ulama, hati mereka sudah bersih. Saat ada kebencian muncul, kebencian itu ditepis seraya mengucapkan astaghfirullahaladzim dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati terbiasa yang ada di dalamnya adalah keridhaan, perasaan bahagia. Jika ini kita lakukan 30 hari lamanya, berarti kita telah melatih hati kita untuk selalu bahagia, untuk selalu senang, tidak dengki, tidak benci, tidak suudzon kepada orang lain. Yang nantinya setelah Ramadan berlalu, Allah menjadikan kita orang yang bertakwa. Bertakwa bukan hanya matanya, bukan hanya lisannya, bukan hanya panca inderanya, tapi hatinya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, mari kita perbaiki diri kita. Kita tidak mungkin terus-menerus seperti ini. Dari tahun ke tahun puasa kita begini terus. Kita berupaya agar puasa kita semakin tahun semakin baik. Paling tidak ada satu perubahan setiap Ramadan berlalu. Jamaah sekalian, kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita, menjadikan jiwa kita jiwa bertakwa kepada Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.